Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Abdul Afif Gemilang. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya membagikan informasi tentang SNBT, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Tes tahun 2025. Di mana informasi tentang SNBT ini khusus bagi lulusan SMA tahun 2023, 2024 dan 2025 serta lulusan paket C tahun 2023, 24 dan 25 dan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2025. Bagaimana biaya SNBT? Akan ditanggung oleh peserta dan subsidi oleh pemerintah bagi pemegang KIP, kartu Indonesia Pintar atau kartu kuliah ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bagaimana ketentuan umumnya? Yang pertama, seleksi jalur SNBT itu berdasarkan hasil UTBK 2025. Ditambah portofolio bagi peserta yang memiliki program studi seni dan olahraga. Yang kedua, peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2025 hanya satu kali. Ini yang perlu diingat, hanya satu kali. Persiapkan diri kalian dengan baik. Hasil UTBK 2025 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2025. Sehingga apabila tahun ini kalian masih belum berhasil, maka tahun depan masih bisa mengikuti tes berikutnya karena hanya berlaku satu kali saja. Ketentuan umum SNBT 2025 hasil UTBK ini hanya berlaku untuk penerimaan di tahun 2025 ya. SNBT itu dilakukan berdasarkan hasil UTBK 2025 ditambah portofolio bagi peserta yang memiliki program studi seni dan olahraga. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBT 2025 dan SNBP 2024 serta SNBP 2025 tidak dapat mengikuti SNBT 2025. Untuk itu bagi siswa yang sudah diterima di SNBP maka tidak bisa mengikuti SNBT melalui UTBK. Nah, persyaratan peserta UTBK untuk tahun 2025 ya, harus memiliki akun SNBP siswa. Registrasi di SNBP siswa dapat dilakukan di portalnya paling lambat tanggal 27 Maret 2025. Yang kedua, warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan. Yang ketiga, siswa SMA kelas 12 atau kelas terakhir ya, yang pada tahun 2025 itu, atau peserta paket C yang umurnya maksimal 25 tahun ya. Siswa yang belum mempunyai ijazah harus membawa surat keterangan siswa kelas 12 sekurang-kurangnya disertai dengan pas foto, stempel dan tanda tangan dari kepala sekolah. Siswa lulusan SMA, SMK, MA sederajat tahun 2023-2024 atau lulusan paket C tahun 2023 dan 2024 dengan umur maksimal 25 tahun. Yang kelima, bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Yang keenam, bagi peserta yang memiliki program studi bidang seni dan atau olahraga wajib mengunggah portofolio. Terdapat 11 jenis portofolio pada SNBT 2025 sebagai berikut. Ada olahraga, seni rupa, seni tari, seni musik, seni karawitan, etnomusikologi, teater, fotografi, film televisi, seni pendalangan, sendera tasik. Yang ketujuh, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu pelajaran proses studi. Kedelapan, bagi peserta yang berkebutuhan khusus, tunanetra,
wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Membayar biaya UTBK kecuali peserta yang punya KIP kuliah akan disubsidi oleh pemerintah. Ketentuan SNBT 2025 pelaksanaan UTBK 2025 dilaksanakan dalam satu gelombang selama 10 hari dengan 2 sesi per hari, yaitu tanggal-tanggalnya mulai tanggal 23 April, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 April, serta tanggal 2 Mei dan 3 Mei. Pilihan prodi ya. SNBT 2024, setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 prodi yang terdiri dari 2 pilihan program akademik sarjana dan 2 pilihan program vokasi diploma 3 dan diploma 4. Tapi pada SNBT 2025, setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi dengan penyesuaian pada 3 dan 4 pilihan program studinya. Pilihan program studi pada SNBT 2025 ya. Bebas memilih program studi apapun pada tahun 2024, tapi 2025 masih sama ya. Tahun 2025 2 program akademik dan 1 program vokasi, atau 1 program akademik dan 2 program vokasi. Tahun 2025 ada perubahan sedikit, yaitu kombinasi 2 program akademik dan 1 program vokasi, atau kombinasi 1 program akademik dan 2 program vokasi, atau 3 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3. Ketentuan untuk 4 pilihan program studi ya. Di tahun 2025 kombinasi 2 program akademik dan 2 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3, atau kombinasi 1 program akademik dan 3 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3. Pilihan program studi pada SNBT 2025 ya. Setiap peserta bebas memilih program studi di PTN akademik atau PTN vokasi. Yang kedua, setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi dengan ketentuan sebagai mana tabel terlampir. Nah, ini tabelnya ya. 1 pilihan program studi boleh ya, bebas memilih program studi apapun kalau hanya memilih 1 ya. 2 pilihan program studi bebas memilih program studi apapun ya. Tapi apabila memilih 3 pilihan program studi, ini harus ada ketentuan yang berlaku ini ya. 2 program akademik dan 1 program vokasi, atau 1 program akademik dan 2 program vokasi, atau 3 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3. Apabila kalian memilih 4 pilihan program studi, maka harus 2 program akademik dan 2 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3, atau 1 program akademik dan 3 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3. Nah, ini contoh-contohnya. Komponen UTBK dalam seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ya. Materi tes dalam ujian tertulis berbasis komputer tahun 2025 itu terdiri atas 2 komponen, yaitu tes potensi skolastik dan tes literasi. Nah, tes potensi skolastik itu antara lain ada penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan kuantitatif. Sedangkan pada tes literasi ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Dengan rincian soal seperti ini. Untuk penalaran umum, penalaran induktif 10 soal, penalaran deduktif 10 soal, dan penalaran kuantitatif 10 soal. Pengetahuan dan pemahaman umum 20 soal, pemahaman bacaan dan menulis 20 soal, pengetahuan kuantitatif 20 soal, literasi bahasa Indonesia 30 soal, literasi bahasa Inggris 20 soal, serta penalaran matematika 20 soal.
Nah, bagaimana tahapan dan jadwal pelaksanaan SNMPT 2025? Yang pertama diawali dari registrasi akun SNPMB ya. Akun sekolah itu mulai tanggal 6 Januari sampai dengan 31 Januari 2025 dan akun siswa saat ini sudah berlangsung yaitu 13 Januari 2025 sampai 27 Maret 2025 ya. Yang kedua, login SSO, memilih menu dan verifikasi dan validasi data. Yang ketiga, memilih menu pendaftaran SNMPT, lembaga dan mekanisme pembayaran. Yang keempat, melakukan login kembali, unduh kartu peserta UTBK, itu tanggal 11 sampai tanggal 27 Maret ya. Yang kelima, mengikuti UTBK yaitu tanggal 23 sampai 30 April 2025 sampai dengan 3 Mei 2025 dan pengumuman hasil SNMPT akan diumumkan tanggal 28 Mei 2025. Masa unduh sertifikat SNMPT tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 31 Juli 2025. Semua kegiatan akan diakhiri pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Biaya UTBK SNMPT 2025, peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran UTBK SNMPT sebesar Rp200.000 melalui Mitra Bank, Mandiri, ATM Mandiri, dan Livin by Mandiri, BNI, ATM BNI, BNI Mobile Banking, dan BNI Agen 46, BTN, ATM BTN dan BTN Mobil, BRI, Brimo, BSI, ATM BSI, BSB Internet Banking, dan BSI Mobil. Peserta pelamar beasiswa KIP kuliah. Untuk KIP kuliah, siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIP kuliah. Pendaftaran KIP kuliah hanya berlaku untuk pilihan prodi di PTN Kemdikbudristek ya. Informasi KIP kuliah Kemdikbudristek di kipkuliah.kemdikbud.go.id. Informasi lebih lanjut, gedung D lantai 1 Kemdikbudristek, Jalan Pintu 1, Senayan, Jakarta Pusat, dengan kode pos 10270 ya, dan ini adalah laman resminya ya. Ada email untuk membantu, ada helpdesk, dan ada telepon yang bisa dihubungi apabila ada mengalami kesulitan. Media sosial atau resmi SNPMB, follow dan hidupkan notifikasi untuk mendapatkan informasi terkini mengenai seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 melalui Instagram SNPMB ID atau melalui YouTube SNPMB ID atau melalui Facebook SNPMB ID atau melalui TikTok @SNPMB_ID atau melalui Twitter @SNPMB_ID. Waspadalah terhadap berita-berita hoax. Terima kasih. Semangat calon mahasiswa Indonesia. Semoga sukses dalam menempuh studinya di perguruan tinggi. Siapkan diri kalian, semoga bisa diterima sesuai dengan pilihan kalian, sesuai dengan jurusan yang kalian inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.